Senior tua, hadiah yang disiapkan oleh paviliun harga berharga kami telah sampai. Aku akan pergi untuk mengurusnya di luar sebentar, lalu akan kuberikan kepada Anda. Yandi keluar, memberi hormat pada William sejenak. Begitu William mendengar kata hadiah, hatinya pun merasa senang. Ia melambai-lambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Zuo baik sekali. Sebelumnya saya telah salah sangka padamu, harap untuk maklum. Yandi tersenyum, ia pun tahu bahwa William adalah orang yang sangat mudah untuk dirayu dengan sogokan. Kalau begitu, ia akan mengambil kesempatan ini untuk keluar. Kenapa senior berkata seperti itu? Mana mungkin aku menyalahkan senior? Wajah Yandi tampak sangat tulus, perkataannya terdengar penuh dengan kekaguman. Hal itu membuat hati William merasa sangat gembira. Ia menganggukkan kepalanya sambil mengelus-elus jenggotnya, sangat puas. Kalau begitu cepat uruslah, aku akan membereskan anak yang tidak tahu ini terlebih dahulu, setelah itu baru akan berpesta bersama dengan Tuan Muda Zuo. Yandi pun pergi. Saat ia lewat di sebelah Wilbert, ia memberinya sebuah kedipan mata. Wilbert yang pintar itu pun langsung mengerti maksud Yandi. Dalam hati ia merasa sangat berterima kasih. Wilbert, sekarang kau masih berani berlagak. Murid Sekte Lingqiao kami semua sangat pintar dan jenius. Kau hanyalah seorang manusia biasa. Mana mungkin kau dapat melawan mereka? Lebih baik berlututlah dan memohon ampun. Setelah itu aku akan melepaskanmu. William memandangi Wilbert sambil berkata demikian. Wilbert mengangkat alisnya. Bibirnya sedikit tergerak, lalu tersenyum. Ekspresi wajahnya tampak sangat dingin. Kuberi kau satu kata. Wilbert mengangkat jari tengahnya, lalu ia arahkan ke bawah. Minggir. Baru selesai bicara, suasana di sana pun terasa seperti penuh dengan sambaran petir yang menggelegar, seolah ada hujan badai besar yang akan datang. Dan yang datang bersama petir itu, adalah kemarahan dan kesedihan Wilbert yang sudah ia pendam lama di dalam hatinya. Bum, bum, bum. Tubuhnya, seperti sebuah wadah yang berisi bahan peledak. Setelah disulut api, ia langsung meledak. Lapisan otot dan pembuluh darah terbuka. Wilbert mengepalkan tangannya, urat nadi di tangannya tampak sangat jelas. Saat jubahnya bergerak-gerak, ada kekuatan bak ledakan yang keluar dari dalam tubuhnya. Lapisan otot dan pembuluh darah satu persatu saling bersambungan, seluruh reaksi di sekitarnya pun masuk ke dalam tubuhnya. 5 lapisan otot dan pembuluh darah. Semua orang dapat merasakan, semengerikan apa kecepatan Wilbert menghisap reiki di sekitarnya. Wajah Wilbert tampak sangat muram. Meskipun dia sudah mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, tapi dia juga tidak mungkin bisa menyerap reiki dengan segila ini. Anak ini harus dibunuh. Raymond menatap putranya sendiri. Kejadian yang tidak mungkin terjadi itu mengejutkan bola matanya. 5 lapisan otot dan pembuluh darah. Itu adalah jumlah lapisan otot dan pembuluh darah yang dapat dibuka oleh pembela diri tingkat pengecoran nadi puncak, sedangkan Wilbert sekarang masih baru mencapai tingkat pembekuan darah keempat, tapi ia sudah dapat membuka 5 lapisan otot dan pembuluh darah. Apa itu artinya? Itu artinya potensi Wilbert jauh lebih besar dari yang ia lihat ataupun rasakan. Anak ini dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, bahkan jenius sekalipun. Seketika tatapan mata Freddy pun berubah dingin. Sekarang dia sudah berada di tingkat pengecoran nadi ke-8, tapi baru saja membuka 5 lapisan otot dan pembuluh darah. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak bahwa dirinya dapat membuka 1 lapisan lagi sebelum mencapai tingkat pengecoran nadi ke-9, tapi sepertinya sekarang, dia tidak sehebat Wilbert Y ini. Dia harus dibunuh. Keinginan membunuh Freddy, membuat udara di sekitarnya berubah dingin. Karena dia sudah merasakan sebuah ancaman. Sampah itu, sudah memenuhi syarat sebagai ancaman untuk dirinya. Marvin Chu, Sandy Huo, lenyapkan anak itu. William benar-benar sangat terkejut. Dia tidak akan membiarkan Wilbert berkembang seperti ini terus-menerus. Ia harus membunuhnya, agar dirinya lebih tenang. Seketika itu, Raymond pun tergerak. Ia ingin melindungi Wilbert, tapi dia tidak berani. Begitu ia ikut maju, itu artinya ia sudah menyatakan posisinya.
sekarang Freddy sudah berlatih selama beberapa saat di dalam sekte Ling Qiao, kemampuannya jauh lebih tinggi dari Wilbert. Demi melindungi keluarganya, harus ada yang berkorban. Wilbert, Raymond menarik nafas dalam-dalam, memaksakan dirinya untuk tidak melawan. Ia harus menunggu sebentar lagi, harus menunggu sebentar lagi. Kalau Wilbert adalah anak jenius, Tuhan pasti tidak akan merenggut nyawanya begitu saja. Tiba-tiba boom, di depan pintu, sebuah peperangan pun dimulai. 6 orang murid sekte Ling Qiao menyerang Wilbert bersamaan. Mereka adalah para pembela diri yang sudah mencapai tingkat pembekuan darah ke-7, dan Marvin Chu serta Sandy Huo yang berada di antara mereka sudah mencapai tingkat pembekuan darah ke-8. Kemampuan mereka itu sudah bisa dibilang sangat tinggi di antara anak-anak sepantaran mereka. Hanya dengan sampah-sampah tak berguna ini, berharap dapat melawan aku, Wilbert Ye, aku adalah yang nomor 1. La berteriak ke atas langit, udara di sekitar tubuh Wilbert berputar menjadi sebuah aliran angin, seperti setingkat benteng yang melindunginya, dan bertumpuk setingkat demi setingkat. Bola mata William hampir terjatuh keluar. Apa yang sedang ia lihat itu, perlindungan itu, mana mungkin. William mundur selangkah ke belakang, lalu berteriak, itu adalah benang kekuatan spiritual, mana mungkin dia dapat mengumpulkan dan membuat benang kekuatan spiritual. Seorang pembela diri tingkat pembekuan darah yang kecil, kenapa dia bisa mengumpulkan dan membuat benang kekuatan spiritual? Tenggorokan Raymond berubah sangat kering, saat ia melihat setingkat kekuatan spiritual yang membentuk benteng perlindungan itu, ia sudah benar-benar terkejut sampai tak bisa berkata apa-apa. Benang kekuatan spiritual adalah reiki langit dan bumi yang berkumpul di atas tubuh pembela diri, membentuk sebuah benteng perlindungan. Benteng perlindungan tersebut hanya dapat dikumpulkan dan dibuat saat reiki seseorang sudah mencapai sebuah tingkat tertentu. Kecepatan menghisap reiki langit dan bumi dari pembela diri tingkat pembekuan darah sangat lambat. Apalagi ingin mengumpulkan dan membuat reiki tersebut menjadi benang kekuatan spiritual. Hal itu benar-benar tidak mungkin. Tidak hanya pembela diri tingkat pembekuan darah saja yang tidak bisa, bahkan pembela diri tingkat pengecoran nadi sekalipun, juga tidak bisa. Karena seorang pembela diri, sejak tingkat pengecoran nadi, baru memiliki kesempatan untuk membuka lapisan otot dan pembuluh darahnya. Hanya orang gila seperti Freddy dan Wilbert ini saja, serta beberapa jenius langka lainnya yang dapat membuka lapisan otot dan pembuluh darah sejak tingkat pembekuan darah. Lapisan otot dan pembuluh darah seperti sebuah kolam, yang menentukan kecepatan seseorang dalam menyerap reiki. Serta kapasitas penyimpanan reiki di dalam tubuhnya, dan pembela diri biasa, hanya dapat membuka lapisan otot dan pembuluh darah setelah mencapai tingkat pengecoran nadi. Hanya saat membuka banyak lapisan otot dan pembuluh darah, dan kecepatan menyerap reiki serta kecepatan untuk mengubahnya mencapai suatu titik tertentu, barulah orang tersebut dapat mengumpulkan dan membuka benang kekuatan spiritual, dan pembela diri yang dapat mengumpulkan dan membuat benang kekuatan spiritual, biasanya berada di tingkat pelancar energi pengumpul yuan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati William terus berteriak, kalau Wilbert benar-benar bisa mengumpulkan dan membuat benang kekuatan spiritual, meski Marvin, Sandy, dan ketiga murid lainnya menyerang Wilbert secara bersamaan, tetap saja bukan tandingan Wilbert. Demi memastikan pemikiran William, saat tinjuan hebat bak hujan badai dari kelima orang tersebut hendak mengenai tubuh Wilbert, sepertinya ada sebuah penghalang di antara mereka. Sekuat apapun mereka menyerang, juga sama sekali tidak dapat menyentuh tubuh Wilbert sedikit pun. Murid sekte Ling Qiao itu hanya sampah saja. Tubuh Wilbert bergetar sejenak, lalu sebuah kekuatan spiritual yang tak berbentuk pun terbuka, dan membuat kelima orang tersebut terlatih ke belakang, lalu Wilbert mengepalkan tangannya, dan mengeluarkan tinjuannya. Di bawah tatapan orang-orang yang sangat tidak percaya itu, kelima murid sekte Ling Qiao dipukuli Wilbert habis-habisan. Seseorang di tingkat pembekuan darah ke-8 sudah memiliki tubuh yang sangat kuat, namun meskipun demikian, mereka tetap saja tidak dapat menahan tinjuan Wilbert yang kekuatannya sebesar 250 kg.
Sekelompok sampah. Wajah Freddy tampak sangat muram, ia mengumpat keras, lalu keluar dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Wilbert perlahan-lahan. Freddy, jangan, melihat wajah Freddy yang penuh dengan keganasan dan hendak menyerang Wilbert, jantung Raymond berdebar kencang, tapi baru saja ia hendak mengulurkan tangannya, ia malah dihentikan oleh Nyonya Wang. Nyonya Wang membelalakkan matanya pada Raymond, seketika Is pun tidak tahu harus berbuat apa. Kemampuan Freddy jauh lebih tinggi dari Wilbert, begitu ia menyerang Wilbert, Wilbert pasti akan kalah. Meskipun kekuatan Wilbert cukup kuat, tapi dibandingkan dengan Freddy, tetap saja beda jauh. Tatapan mata seluruh orang terarah pada Freddy, hal itu membuat tatapan matanya yang penuh dengan keinginan membunuh itu tampak sedikit sombong. Setelah ia menyerang Wilbert nanti, ia pasti akan dilihat oleh orang banyak. Wilbert, sekarang kau masih memiliki satu kesempatan, patahkan lapisan otot dan pembuluh darahmu, hancurkan kekuatan kultivasimu, aku akan memaafkanmu dan tidak membunuhmu karena kita adalah saudara. Kalau tidak belum sampai Freddy selesai bicara, Wilbert malah tertawa dingin. Kenapa? Apa karena lapisan otot dan pembuluh darah yang kubuka lebih banyak darimu, kau merasa takut? Perkataan Wilbert itu sangat merangsang Freddy. Freddy sangatlah keji. Kekuatan Wilbert hari ini sudah membuatnya merasa terancam. Kalau ia membiarkannya berkembang begitu saja, sebutan jenius keluarga Ye mungkin akan beralih pada Wilbert. Anak ini, kenapa masih berani membuat Freddy marah? Kakak Wilbert, hati Daniela sangat kebingungan. Wilbert dan Freddy adalah kakaknya. Mereka berdua adalah saudara. Kalau mereka bekerja sama, keluarga Ye pasti akan sangat sukses. Tapi sekarang, mereka malah saling ingin membunuh. Hati orang-orang di sana pun juga ikut menghela nafas. Wilbert membuat Freddy marah, benar-benar tidak seharusnya. Wajah tua William tampak tersenyum dingin. Bagaimana kemampuan Freddy, dia sangat tahu jelas. Tapi dengan kemampuan dan sikap Freddy di dalam sekte, kurang dari 3 tahun, dia sudah bisa menjadi tetua di dalam sekte. Dia dapat memasuki tingkat Yuan, dan dapat menduduki posisi yang tinggi. Matilah, matilah saja, kalau kau tidak mati, kelak aku juga akan menyiksamu baik-baik, membuatmu hidup seperti di neraka. William tersenyum dingin sambil menatap Wilbert, hari ini dia telah mendapat penghinaan di sini, mana mungkin ia akan memaafkannya begitu saja. Wilbert, apa kau pikir dengan lapisan otot dan pembuluh darah yang lebih banyak, kau bisa melawanku? Kalau kau tidak tahu diri, aku sebagai kakak akan memberimu pelajaran baik-baik, agar kau tahu bagaimana menjadi seorang sampah yang baik. Freddy mengepalkan tangannya, kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya berputar, lapisan otot dan pembuluh darah di dalam tubuhnya membesar, reiki langit dan bumi di sekitarnya pun diserap ke dalam tubuhnya. 5 lapisan otot dan pembuluh darah. Tingkat pengecoran nadi ke-8 sudah membuka 5 lapisan otot dan pembuluh darah. Sepertinya kelak masih ada kesempatan untuk membuka lapisan ke-6 bahkan ke-7. Freddy Ye ini, ternyata benar-benar jenius. Melihat Freddy sudah membuka 5 lapisan otot dan pembuluh darah, orang-orang pun memujinya. Lihat bagaimana aku memukulimu hanya dalam satu tinjuan. Freddy melihat Wilbert dari atas ke bawah, lalu mengeluarkan tinjuannya sambil tertawa terbahak-bahak. Kekuatan 250 kg itu, seperti sebuah gunung yang kecil, yang hendak menyerang dada Wilbert. Jika pukulan itu mengenai Wilbert, mungkin seluruh dada Wilbert akan langsung hancur, dan jantungnya pun pasti akan meledak. Wilbert yang melihat hal itu, sama sekali tidak ketakutan, ia tidak mundur ke belakang, dan malah menyambutnya dengan kepalan tangannya. Kekuatan 250 kg, kau pikir kau saja yang dapat mengeluarkannya? Wilbert berteriak dingin, lalu juga mengeluarkan tinjuan 250 kg-nya ke sana. Boom, boom, boom. Seketika, dua kekuatan itu membuat seisi ruang tamu bergetar. Gelombang yang disebabkan oleh benturan kedua tinjuan itu membuat orang-orang yang kemampuannya tidak cukup ikut bergetar dan terjatuh.
kalau bukan karena Raymond dan orang-orang hebat lainnya yang melindungi mereka dengan mengeluarkan kekuatan spiritual, mungkin mereka sudah terbunuh karena gelombang itu. Setelah suara yang keras terdengar, asap-asap mulai menghilang, terlihat dua buah bayangan orang. Bayangan tubuh Wilbert muncul di 5 langkah di belakang. Ada sebuah bekas panjang yang muncul di bawah kakinya. Tangannya ia kepalkan dengan erat. Di atas tangannya ada sedikit darah. Ia terluka ringan. Bayangan tubuh Freddy terlatih 3 langkah ke belakang. Tubuhnya masih berada di ruang tamu. Muncul sebuah bekas retakan yang sangat jelas di lantai bawah kakinya. Di atas kepalan tangannya ada bercak-bercak darah. Ia juga terluka. Jika dibandingkan, Wilbert agak sedikit kalah. Kekuatannya agak sedikit kurang. Tapi Wilbert sama sekali tidak menyerah. Ia malah tersenyum dengan bibirnya yang berdarah itu. Sedangkan wajah Freddy tampak sangat muram, sangat kelam. Tubuhnya agak sedikit gemetaran. Ia membuka matanya lebar-lebar melihat ke arah lantai, seperti sedang melamun. Namun dalam hatinya, sudah penuh dengan gelombang. Mana mungkin, sampah ini, mana mungkin bisa mencapai kekuatan seperti ini. Hati kecilnya sedang berteriak kencang, sedang marah, sedang tidak terima. Tidak hanya Freddy, bahkan William, Raymond, Leonardo, serta orang-orang di dalam ruang tamu itu pun merasa sangat heran dan terkejut. Siapa itu Freddy Ye? Si jenius keluarga Ye yang hebat, idola banyak orang, sangat sombong, merupakan kebanggaan seluruh prefektur Tianyun. Setiap kali mengungkit nama Freddy Ye, semua orang bahkan para petua pun juga selalu memujinya. Kemampuan serta talentanya itu benar-benar membuat orang iri. Namun hari ini, kemampuannya yang berada di tingkat pengecoran nadi ke-8 melawan Wilbert yang berada di tingkat pembekuan darah ke-4, tapi ia hanya menang 2 langkah saja. Sedangkan Wilbert, sejak dulu ia selalu lemah dan sakit-sakitan, dianggap orang-orang sebagai sampah. Namun tinjuannya dapat mengeluarkan kekuatan 250 kg. Ia dapat mengalahkan para murid elit dari Sekte Ling Qiao, dan hanya kalah 2 langkah dari Freddy. Perbedaan yang jauh itu, sepertinya bisa diabaikan. Aku akan membunuhmu. Freddy benar-benar sangat malah. Dulu ia menganggap Wilbert sebagai sampah, menganggapnya sebagai orang yang mempermalukan keluarga Ye. Sering sekali ia mengganggu dan menghinanya. Namun sekarang, ia melihat sampah ini melawan dirinya sendiri, dan membuatnya terluka. Mana mungkin ia bisa menahan perasaan ini. Hanya dengan membunuhnya baru dia akan merasa tenang. Freddy maju selangkah. Sebuah kekuatan spiritual berwarna ungu pun keluar bak gunung berapi yang hendak meletus. Kekuatan serta tekanan yang dirasakan sebelum kekuatan tersebut meledak, cukup untuk membuat lawan setingkatnya tidak dapat bergerak selangkah pun. Tekanan yang berat sekali. Begitu kekuatan ini meledak, sepertinya tidak ada orang di bawah tingkat pengecoran nadi yang dapat menandinginya. Raymond menatap putra jeniusnya itu, tahu bahwa sebelum ia masuk ke dalam Sekte Ling Qiao, kekuatannya juga sudah tinggi, tapi ia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Pasti di dalam Sekte Ling Qiao, ia telah mempelajari sebuah ilmu bela diri atau silat yang kuat. Langkah kakinya bak pegunungan, setiap kali ia melangkah, seisi ruang tamu serta lantainya pun ikut bergetar. Bola matanya sudah berubah karena kekuatan spiritual ungu yang ada di tubuhnya, rasanya seperti sebuah kekuatan iblis. Daniela menatap Freddy, hatinya merasa sangat takut padanya. Senyuman di wajah William bertambah dalam, saat ia melihat Freddy mengeluarkan jurus itu. Ia sudah tahu bagaimana akhir dari semua ini. Wilbert, apakah tidak enak menjadi sampah dengan baik di sini? Kalau kau adalah sampah, tidak akan ada orang yang akan menghiraukanmu, tidak akan ada orang yang ingin membunuhmu, tapi kau sekarang, kenapa malah ingin bangkit berdiri dan berlatih? Apa kau tahu, kau ini sedang cari mati namanya? Pada akhirnya, suara Freddy sudah berubah menjadi seperti seekor monster, seolah sedang berteriak dengan suara yang sangat rendah. Tekanan yang kuat itu, seketika langsung menyelimuti tubuh Wilbert. Seketika suara naga penelan iblis pun langsung terngiang di kepala Wilbert. Anak muda,
Anak itu sudah mempelajari ilmu beda diri iblis surga. Kau bukan tandingannya, sebaiknya kau segera melarikan diri sebelum ia menyerangmu.